Pengadilan Negeri Surabaya kembali menggelar sidang lanjutan dugaan pencabulan dengan terdakwa Rizky Eka Mahendra umur 40 tahun alias Kiki yang merupakan anak dari almarhum Bambang, warga Jalan Kedung Tarukan Baru 2 nomor 15, Surabaya. Pada persidangan yang beragendakan pemeriksaan saksi adecas atau saksi meringankan, adalah hal yang biasa jika saksi adecas tersebut memberi keterangan yang dapat meringankan terdakwa. Sebab, saksi adecas itu memang menjadi bagian dari hak terdakwa. Sayang sidang kali ini digelar secara tertutup, atas perintah Ketua Majelis Hakim Budi Winarti. Usai persidangan kuasa hukum terdakwa Dino, mengatakan pada awak media, bahwa keterangan, saksi, menguatkan bahwa tidak ada tindakan pidana. Terdakwa, ini tadi agendanya apa Mas? Agenda saksi yang meringankan saksi dari terdakwa. Untuk keterangan saksi tanggapannya gimana Mas? Keterangan saksi, mereka semua menguatkan bahwa tidak ada tindak pidana pelecehan seksual seperti yang dituduhkan oleh jaksa. Itu sih. Jadi mereka berdua tidak ada yang melihat sama sekali, dan si pemilik panti yang cowok itu tiap hari bersama Rizky bersama pelapor. Ya, hanya cerita seperti itu aja sih, tidak ada pelecehan. Ini tadi saksinya atas nama siapa aja Mas? Pak Ferry. Selaku apa? Panti Bakub ya. Ya, terus? Terus satunya lagi sama yang jemput Cherry di Jember. Ya, seperti itu. Mas, apa sih yang didakwakan oleh terdakwa, pasal apa, dan secara singkat kronologisnya? Tindak pidana kekerasan pelecehan seksual. Kronologinya itu Rizky dimintai tolong oleh papa mamanya yang sudah cerai untuk mencari Cherry, anaknya yang sudah 1 tahun menghilang. Inisialnya anaknya siapa namanya? Cherry. Ya. Oke. Sudah menghilang, minta tolong Rizky, akhirnya dicari sama Rizky mulai dari kecamatan di Capil, akhirnya ketemu di Jember. Lalu mereka bersama orang tua, papa mama, Rizky, teman-temannya Rizky, Abdul tadi, sama si Diana Sanmar ya, itu jemput di Jember untuk dibawa pulang. Tapi berontak. Nah, karena berontak dan Cherry sendiri juga tidak mau tinggal di rumah orang tuanya karena benci atau bagaimana kita tidak tahu. Akhirnya mereka sepakat Cherry dititipkan di rumah doa supaya untuk didoakan supaya berubah lebih baik. Nah, di rumah doa hanya 2 hari 3 hari karena Cherry gak nyaman, akhirnya dipindah ke panti. Namanya panti. Ya sudah dipindah ke panti. Setelah itu pindah ke panti itu 3 hari itu mulai terjadi marah-marah lagi Cherry. Akhirnya dengan segala cara, dengan segala upaya mereka melaporkan melaporkan polisi. Pertama kalau tidak salah melaporkan penyekapan, tapi polisi tidak mau nerima laporan tersebut karena yang menyekap adalah orang tuanya sendiri, atas izin orang tuanya sendiri. Akhirnya dengan segala cara ya Rizky yang dikorbankan. Hubungannya apa sih perbuatannya, yang pencabulannya di mana? Di mana? Rizky kan didakwa oleh jaksa pencabulan. Ini di mana kan sudah laporan. Ada ini? Ada 2 laporan dia. Kan sudah ada kesepakatan sama orang tuanya tadi kan? Kesepakatan orang tua, jadi tidak ada penyekapan. Ya. Tapi si Cherry ini kan tetap kepingin keluar, dia tidak mau di panti, tidak mau dekat orang tuanya. Akhirnya ya dengan laporan pelecehan itu. Dengan bukti apa Pak? Ada hasil visum atau apa? Saksi. Hasil visum? Visum tidak ada. Visum itu setelah ada pelecehan seksual apa nih? Yang dilecehkan apa? Bukan, dampak psikologinya apa nih? Takut dan macam-macam. Sebelum ada pelecehan seksual, Cherry juga sudah teriak-teriak. Oke. Jadi visumnya hanya itu, tidak ada visum yang memberatkan dan tidak ada saksi. Harapannya apa Pak? Ya harusnya kalau memang tidak bersalah ya harus lepas lah. Jadi seperti itu. Iya. Apakah ada dugaan perkara ini dipaksakan, terdakwa ini diskriminasi hukum? Memang dipaksakan. Oke, makasih Pak. Perlu diketahui dugaan pencabulan yang dilakukan pelaku berawal saat korban kabur dengan pacarnya. Karena hal ini, orang tua korban kemudian meminta tolong ke pelaku untuk mencari korban dan pacarnya. Singkatnya, setelah dicari, korban dan pacarnya akhirnya ditemukan di Jember. Korban dan pacarnya ditemukan di Kabupaten Jember,
Lalu pacar korban diserahkan ke Polsek Jember, lalu korban dibawa ke rumah pelaku di Karangpilang, Surabaya. Dari rumahnya itu, pelaku selanjutnya membawa korban ke sebuah panti di Semampir. Di sana, pelaku berdalih akan mengobati korban, namun di sana pelaku malah mengancam dan mencabuli korban. Korban dibawa ke sebuah panti jompo di kawasan Semampir, Surabaya. Di sana pelaku mengaku akan mengobati korban. Tapi, justru disekap selama 3 hari dan mendapat perlakuan cabul. Tak hanya itu, pelaku mengaku pendeta kemudian mengancam bila pacarnya akan dibunuh. Akibat perbuatannya diduga melakukan pencabulan perempuan berusia 19 tahun. Terdakwa terpaksa tidur di Hotel Prodeo. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.